Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra-putri Muhammad dan Khadijah. Pernikahan Muhammad dan Khadijah dilengkapi dengan kehadiran putra dan putri. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun kedua putra mereka, yaitu Qasim dan Abdullah, meninggal di usia yang masih balita. Bunda Khadijah adalah sosok istri yang sempurna. Beliau adalah wanita yang setia mendampingi suaminya, penuh kasih sayang dan juga subur dalam berketurunan. Selama 15 tahun pernikahan bersama Nabi Muhammad, Bunda Khadijah melahirkan putra dan putri yang soleh dan solihah. Anak pertama bernama Qasim bin Muhammad, lahir sebelum peristiwa kenabian atau bi'tsah. Rasa bahagia menyelimuti dada Muhammad atas kelahiran anak pertama, apalagi istrinya melahirkan seorang putra yang merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat jahiliyah. Namun kebahagiaan Muhammad dan Khadijah tidak berlangsung lama. Qasim meninggal saat usianya 2 tahun. Lalu Qasim dimakamkan di pemakaman Jannatul Mu'alla di kota Mekah. Ketika Muhammad berusia 30 tahun, Bunda Khadijah melahirkan anak kedua, seorang putri yang diberi nama Zainab binti Muhammad. Zainab lahir 10 tahun sebelum peristiwa kenabian. Anak ketiga lahir 3 tahun kemudian, seorang putri juga yang dinamai Ruqayyah binti Muhammad. Ia dilahirkan 7 tahun sebelum peristiwa kenabian. Berselang setahun kemudian, Bunda Khadijah melahirkan seorang putri lagi, diberi nama Ummu Kulsum binti Muhammad. Ia dilahirkan 6 tahun sebelum peristiwa kenabian. Setahun berikutnya, Bunda Khadijah melahirkan seorang putri yang diberi nama Fatimah binti Muhammad. Fatimah lahir 5 tahun sebelum peristiwa kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Zainab berusia 9 tahun, ia dilamar oleh anak Bibi Halah binti Khuwailid. Keduanya dinikahkan atas persetujuan kedua pihak keluarga besar. Suami Zainab bernama Abu Al-Ash bin Robi. Itu berarti Zainab menikah dengan sepupunya sendiri. Suami Zainab, Abu Al-Ash, merupakan pedagang yang jujur dan berpotensi menjadi pengusaha sukses. Namun sayangnya, sehari-hari ia menyembah berhala. Sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan anak-anak dari Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Abu Lahab. Utbah menikahi Ruqayyah dan Utaibah menikahi Ummu Kulsum. Menginjak usia 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Perintah pertamanya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Pada awal masa dakwah, Rasulullah melakukannya secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat, baru kemudian secara terang-terangan. Namun mendapat banyak penolakan dari banyak pihak, apalagi Abu Lahab, pamannya sendiri, menentang keras dakwah Rasulullah. Di awal masa kenabian, Bunda Khadijah melahirkan lagi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Abdullah dikenal juga dengan julukan At-Thahir, yang artinya bersih, dan At-Thayyib, yang berarti baik. Namun sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput Abdullah di usia 18 bulan. Rasa kesedihan menusuk hati Rasulullah karena tiba-tiba muncul perasaan yang sama ketika kehilangan Qasim, putra pertamanya. Berita tentang kematian Abdullah, putra Muhammad, menyebar ke penjuru kota Mekah. Orang-orang yang membenci Rasulullah semakin mengejek beliau. Salah satunya Ash bin Wa'il dan Abu Lahab. Biarkan saja Muhammad, dia lelaki yang terputus, tidak punya keturunan. Apabila dia mati, maka terputuslah sebutannya. Tadi malam Muhammad terputus keturunannya. Namun ejekan mereka dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Yang dimaksud terputus adalah terputus dari nikmat Allah. Rasulullah pantas bersedih karena kehilangan putra untuk kedua kalinya. Namun beliau tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan.
Lagi pula, sekarang ada 4 orang anak perempuan solihah yang menjadi penyejuk mata dan penghibur hatinya. Apalagi Fatimah, si bungsu sedang lucu-lucunya. Lain halnya dengan pemikiran masyarakat jahiliyah yang menganggap bahwa memiliki anak perempuan adalah sebuah aib. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Khadijah yang menyadari bahwa suaminya merasa terpukul atas kematian Abdullah, segera menghibur Rasulullah dengan setia dan sabar. "Wahai suamiku, jangan terlalu bersedih dengan kepergian putra kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan takdir untuknya. Mari kita berdoa untuk kedua putra kita." Terima kasih telah mengingatkanku, wahai istriku. Selama Rasulullah menyebarkan agama Islam, terjadi banyak hal tidak mengenakan terhadap putri-putrinya. Terlebih lagi, hanya sedikit orang yang mau menerima dakwah beliau. Suami dari Zainab, yaitu Abu Al-Ash, belum bersedia untuk meninggalkan kebiasaannya menyembah berhala. Maka Zainab terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati suaminya untuk masuk Islam. Bahkan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, menyuruh Abu Al-Ash untuk menceraikan Zainab. "Sudahlah Abu Al-Ash, ceraikan saja istrimu itu. Lagi pula, dia lebih memilih agama ayahnya dibanding ikut bersamamu." Aku tidak akan menceraikan Zainab karena aku masih mencintainya. Hal serupa terjadi kepada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mertua mereka, Ummu Jamil, sering memarahi menantunya dan mengejek Rasulullah secara terang-terangan. Hal itu dikarenakan kekesalan Ummu Jamil terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad, keponakannya sendiri. Abu Lahab juga mengancam anak-anaknya agar segera menceraikan istri-istri mereka. Wahai anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad telah menghina aku dan ibumu di hadapan banyak orang? Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian, jangan berani-beraninya datang menemuiku. Akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum bercerai dengan suami-suami mereka dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. "Wahai ibunda, kami berdua diusir dari rumah suami-suami kami. Mereka terpaksa menceraikan kami atas perintah ayah dan ibu mertua." "Ya Allah, Nak, maafkan kami tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka mengejek ayah dan ajaran Islam. Kami sungguh menyesal." "Kemarilah putri-putriku tersayang." Bunda Khadijah memeluk kedua putrinya dengan hati yang hancur. Rasulullah yang melihat hal itu ikut merasakan kesedihan yang dialami putri-putrinya dan mendoakan agar mereka diberi jodoh pengganti yang lebih baik. Demikianlah akhir sepenggal kisah putra-putri Muhammad dan Khadijah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, ajaran Islam datang di masa Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajat perempuan, seperti menghapuskan tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup karena kehadirannya dianggap aib. Kedua, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, keduanya adalah amanah bagi orang tua yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi sebagai orang tua, hendaknya adil dalam memberikan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.